Sehat, kabarnya sehat. Ini gue deket banget ya kameranya ya. Bang Togar udah post loh yang illegal access katanya naik. Illegal access yang mana lagi? Inara. Yang mana illegal access tuh yang mana bang? Gue gak puasa bang Randy. Kak, kenapa kamu dukung Robby? Karena sudah melihat bukti-bukti sayang. Ko! Aneh-aneh deh netizen. Halo Kak Pinky. Ini si Sioma ini kampungan, gue blok aja deh. Ribet lu. Ngomongin si Mamari, Jan. Kenapa dia? Gue kemarin bahas dia loh Kak. Kak, kita boleh mengkritik orang, tapi kalau sampai ingin menjatuhkan bisnis gimana Kak? Menjatuhkan bisnis tuh gimana maksudnya? Kayak apa bentuk menjatuhkannya? Kak Pinky, gue nggak puasa Kak Pinky. Jadi dilaporin Aurelinya Kak. Ya nantilah ya. Ayo kapan-kapan kita ngopi bareng sama Teh siapa ini? Maria Lota Kak. Siapa itu Maria Lota? Masalah Tasya, halo kakak. Apalah itu coba lah ya. Gue nggak tertarik banget sama halo kakak itu. Lagian masalah mereka apa sih? Kalau gue lihat nggak ada deh masalahnya. Masalahnya netizen tuh. Kayak Dokpeng itu loh Kak, unsur siriknya terpampang nyata. Oh. Ya jangan jatuhin bisnis orang lah. Nggak tahu netizen lebay. Iya, kalau yang halo kakak sama si Tasya Farasya, gue nggak ngikutin. Yang pertama gue bukan followersnya Tasya. Yang kedua gue nggak terlalu tertarik sama bukan konten Tasya Farasyanya, sama konten-konten skincare, kecantikan kayak gitu-gitu tuh gue kurang tertarik ya. Paling gue tuh suka nonton mukbang makan babi ya. Suka lemak babi. Kacamata mana kakak? Bu Ani, piye Bu Ani? Pernah gak kalian lihat? Ada yang makan kepala kambing, ya kan? Kepala kambing tuh dimakan. Ada yang makan lemak babi. Pernah gak? Pernah. Kak, nanti di-spill nggak bukti-bukti dari Robby? Iya pastilah Kak, kalau proses hukum berjalan bukti ya pasti di-spill. Cuman kalau belum proses hukum nggak boleh dia dikeluarin dulu. Kakak cocok live makan-makan terus. Nanti kalau gue gini ketawa hahaha kayak ku makan kan, kata orang gini nanti bibirnya gede kali. Kalau aku gini kan nggak sopan aku, keroan badan aku. Udah lah, dekat-dekat gini aja. Kalian percaya tim mana? Nah inilah, kalian percaya boleh siapa aja. Kalau gue itu gue harus percaya bukti. Kalau gue tidak mau mempercayai Robby atau gue mempercayai Aurel, gue harus mempercayai bukti. Gak mau gue. Orangnya ngapain gue pilih? Emang ada urusan apa gue sama Robby? Emang ada urusan apa gue sama Aurel? Gue mau lihat bukti. Agar apa? Coba ya kalian ya. Kalau kita tidak membuktikan, emang kalian tahu siapa yang benar? Gitu. Aku tim kakak. Makasih Bang Panji. Begitu dia. Itu dia Kak, makanya aku tanya tadi kapan spill buktinya. Nanti kalau proses hukum udah berjalan. Kakak tahu nggak fiti-fiti orang ngejodohin kakak sama Robby? Nggak apa-apa.
Gak apa-apa dijodohin sama Robby, gak apa-apa, dia ganteng. Sumpah, nih cewek pada kalau misalnya ketemu Robby juga mereka bilang ganteng kok. Robby tuh ganteng, kenapa emang? Robby ganteng. Sumpah, kalau kamera wartawan itu kadang-kadang memang harem ya. Benar, yang cakep kadang-kadang jelek, yang jelek kadang-kadang aslinya cakep gitu. Kakak udah kena pelet, sorry. Gua dukun, gimana mau kena pelet? Kak, gimana tanggapan kakak soal Jen dan Valeri? Kenapa? Gua timnya Val. Ya, kalau kali ini gua timnya si Valeri. Kenapa? Memang Jennifer ini kebanyakan gaya udah pongah banget. Bener. Pelet Johnny kalian tuh gak sopan loh, sumpah. Johnny yang kalian maksud itu kan penis kan? Ngapain mikirin kesana, hah? Halo Silet, Dek minta minum nak. Ya kan? Kalau gue mah penasaran dengan bukti. Gue tuh orangnya penasaran. Efeknya lucu kak, iya. Kalian tim Jennifer apa Val? Seru tuh, mereka seru. Cuman kan kalau gue nggak ngebahas yang kayak gitu-gitunya ya. Kak, kamu selalu punya point of view yang berbeda. Gini kak, sebenarnya awal gue oke lah, gue ngomong serius ya. Oke lah, intinya kacamata. Pertama, awalnya gue tidak pro Robby, tidak pro Aurel. Gua itu masuknya karena pola asuh orang tuanya si Aurel. Karena gua stuck di dia usia 11 sampai 13 tahun yang dia itu trauma karena dia di lingkungan Bronx. Dan ada dia bilang pola asuh orang tuanya yang dia justru trauma kan. Gua stuck di sana. Nah, makin kesini, jadi coba aja kalau kalian ikutin. Gue tuh ngebahas orang tuanya loh, nggak pro Robby atau pro Aurel. Makin lama, gue pengen cari tahu. Setelah gue melihat bukti, tidak ada kata untuk gue tidak membela Robby karena gue nggak mau atas nama Tuhan, gue nggak mau bersaksi untuk sesuatu kebohongan. Ya, biar gini-gini gue takut dosa ya. Apa yang gue lihat itu yang gue simpulkan gitu. Misalnya dapur kecil ya, rumah orang kaya lama, nggak ada kecil. Mungkin rumah klaster itu dapurnya doang. Beneran gue bilang. Nah, jadi hal-hal begitu dan banyak ya bukti-bukti. Tapi kalau bukti yang bukti-bukti yang sakral banget itu bukan gue yang harus bicara, itu nanti dia. Kakak takut dosa katanya kakak dukun. Lah, dukun itu nggak apa-apa. Gue tadi cat rambut warna hitam. Ratu Komal muncul lagi dong kak. Enakan gini sendiri. Terus kakak tahu Robby jujur atau bohong dari mana kak? Dari bukti. Gini aja bang, gue gak perlu ketemu si Aurel. Gini aja, yang pertama, gue menyimpulkan pribadi ya. Ini kita ngomong bicara sehat ya. Karena kalau kalian pro Aurel pun gak mungkin gue marah. Kalian boleh pro Aurel, tapi ketika proses hukum berjalan, gue akan pro kebenaran. Aku gak peduli si Robby, aku gak peduli si Aurel. Ngerti gak? Ya kan? Yang pertama, dia tidak melaporkan. Nah, setelah gue teliti, kalau dia melaporkan ini, dan ini, itu semua buktinya ada. Jadi, ya, gue gak mau pro yang kalah. Gue tidak akan pro yang kalah ya kawan. Udah baca bukunya belum kak? Sudah, gue udah baca bukunya, bahkan gue beli ya. Gue beli. Gitu.
Tapi kalian nggak mau bahas Jennifer ya? Kalian nggak mau bahas Jennifer? Si Val sama Jennifer, gue pegang Val lah. Bagus lah, dilawan begitu bagus dia. Bahas Kak. Nah, jadi yang gue lihat bukan hanya Jennifer yang kelantaman ya, kalau kata orang Medan. Yang lakinya itu loh, lanangnya sopo jenenge. Siapa? Si Jusa apa Justin panggilannya? Coba. Jusa. Si Jusa itu mulutnya kelantaman kalau kata orang Medan, lantam kali mulutnya. Laki pun kayak gitu. Kalau aku di kasus ini pro siapa? Gue pro Yaya. Dan kalau Yaya koin mamamu, aku cari koin. Ada dari tadi ku suruh-suruh kalian nyawer? Ada. Tumbuk kok nanti ya. Gue kira bahas Jennifer Ipel. Kalau kalah tapi benar, sedangkan yang menang tapi kebohongan gimana Kak? Jarang sih ya. Jarang. Tumbuk Kak, iya kurang ajar cari koin katanya. Cari koin, jarang-jarang aku live ya. Ih, anak gue kentut. Sultan. Jangan kayak gitu, Dek. Jangan gitu, nanti kamu disantet. Dia. Kenapa lu semua tahu emang si emang dukun? Nah, kenapa lu semua tahu? Ya tahu lah Kak. Gini loh Kak, orang banyak lupa kalau gue ini sama teman-teman gue itu punya law firm. Itu tadi masuk itu Bang Ranto. Mana Bang? Jadi udah pasti kami tahu bukti. Jadi pengacara itu, nih gue kasih tahu ya, pengacara itu sebelum dia agreement dengan kliennya, dia pasti tahu kliennya ini yang perlu dia bela ini korban atau pelaku. Paham nggak? Hah? Gitu. Kamu dukun beranak kan? Iya Kak, betul. Semua pengacara tahu dia membela pelaku apa korban. Gitu loh. Karena walaupun pelaku, dia punya hak bela ya, punya hak hukum ya. Nah, yang kayak gini-gini nih emang sampah, susah. Sampah rata-rata kalau apa namanya? Kalau pendukung orang-orang sedeng, ya pasti gitu deh mulutnya. Yes, paham yang saya maksud semua kasus pasti kamu dari titik didih sampai api membara detail. Nah, itu dia Bang Marco. Benar Bang Marco. Gitulah, kita detektif, Bang. Anjir, sedeng nggak? Sedeng si Dika ini udah lama banget deh lu kayaknya nggak masuk ya. Si Dika ini kayaknya pernah jadi moderator gue deh. Zanja hampir iya Kak, aku pakai anduk Kak. Gitu. Ya. Yeah. Apa aja kira? Lagi live Mami. Jangan marah-marah terus Bunda, nanti awet muda loh. Nah itu. Val, lu naik deh Val. Jadi guest Val, beneran deh. Tuh lu ditanya-tanyain. Lu ditanya-tanyain lo tadi sama fansnya si Jennifer. Kak, gimana menurut kakak? Bagus, gue bilang sikat aja. Terlalu pongah sih. Kalau perlu sikat lakinya yang lantam kali itu. Gue lagi di jalan. Nah itu, bagus. Jadi jangan dia aja yang lantam, biar ada dulu yang lantam-lantam berikutnya ya kan. Kalau gue kan pro Papa Dali. Naik gue dong. Bentar, gimana caranya ya? Gue juga gak terlalu hafal waktu dan tempat. Dipersilakan. Silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk apa? Itu nggak bisa dijawab.
Coba Val, gimana? Apa yang sedang ingin lo bahas tentang si Jennifer? Kalau gue menarik lakinya sih Val, lakinya. Ya sih, sebenarnya gini ya kan. Jadi konsepnya gini, dia itu kan kalau dulu bawaannya almarhum almarhum, tapi sekarang bawaannya itu dia seolah nggak terjadi apa-apa gitu loh. Jadi kayak lupa ingatan, blunder gitu. Kalau dulu tuh cari simpati netizen bilangnya, iya aku tidak bisa hidup tanpa almarhum. Bahasanya itu almarhum. Kalau sekarang bilangnya dia. Gue kalau nggak ikut dia, gue bakalan kan nggak wajar ya ngomong kayak gitu sekarang ini gitu Tak loh. wajar, lagi pun gue tambahin ya. Sebenarnya apa namanya perhatian masyarakat itu atau netizen itu kan ke Kamari ya. Karena Iya apa gitu. nih anak ditinggal bapaknya kan. Nah sekarang kalau orang pengen juga memantau pola asuh si Jennifer, ya wajar-wajar aja yang disayangkan Kamari bukan si Jennifer. Lah dia kan public figure dan dia suka men-show off anaknya. Wajar dong kita sebagai netizen. Gue ini netizen. Gue berhak berkomentar. Gue bukan public figure. Gitu. Gue juga nggak terima endorsan. Emang kalian pernah ngelihat kita-kita ini pernah? Emang kalian pernah lihat kita-kita ini nerima endorse? Nggak pernah sayang. Jadi jangan pernah bilang kalau misalnya ngapain nggak cari nggak apa nggak ini nggak makan kalau kata fansnya. Hello, kita nggak cari duit dari netizen juga, nggak Nah nyari dia juga tanya ini followers. juga sama netizen. Kalian setuju nggak kalau pacar emaknya itu gitu sama Kamari dengan diganti diapersnya? Zat, Coba. ini ya gue bilangin lo, itu bisa diaduin ke Komnas Perlindungan Anak. Netizen Udah ini, gue aduin, tunggu aja. iya, Gue aduin. udah, memang gue juga udah calling sana sini gitu kan. Gue setuju banget itu hak asuhnya jatuh ke tangan mertuanya, begitu, ya, gitu. Jadi nggak usah apa namanya, dikit-dikit kalau misalnya itu tuh udah kebaca tuh, kalau misalnya udah ada yang nyerang bawanya tamengnya anak, sedih, blunder. Iya, sumpah, gue itu udah, lu Nggak, tahu kan gue, gue penasaran maksudnya ini gini Val. loh. Katanya ada yang pernah ketekong narkocoy sama mantannya. Itu beneran? Ya, di Bali kan kita ini orang Bali ya saya gitu kan, cuman kan nggak etis ya waktu kemarin almarhum kita berkoar-koar gitu karena lagi pada berduka gitu. Semua orang tuh tahu karakter dia tuh kayak gimana di sini, padahal itu waktu sebelum si almarhum itu pergi itu karena dia lagi ribut besar tapi nggak di up gitu loh. Nah si almarhum tuh stres bawa motornya ngebut gitu, penyebabnya itu karena itu gitu loh. Cuman nggak tahu ini netizennya pada gups apa gimana, gue nggak ngerti juga gitu loh. Buat apa sih pansos ya, emang dia nggak pansos gitu, suka Nah, heran gue lihat dia juga sama. Dia kan TikToker sama aja berarti sama kami. aja. Makanya ini netizennya dikit-dikit apa ngomong pansos pansos. Kalian itu ya gini loh, kalau misal kalian mau berkomentar kalian bilang nggak nimbrung nggak makan, kita nggak pernah terima endorse sayang, nggak pernah, tidak pernah sama sekali nggak terima endorse itu. Ada pun yang nawarin ditolak, itu endorse nggak butuh, beneran kita nggak butuh endorse karena sama-sama di apa ya, si Zanza kan bidangnya di properti, gue juga di properti gitu loh, jadi sama-sama. Jadi Are you jealous? Katanya jealous kenapa? Jealous sama si Jusa. Sorry, walaupun gue bukan kriterianya si Jusa, gue juga aduh jauh banget. Nggak. Aduh nggak suka gue liat mukanya. Masih banyak bule ganteng-ganteng, sumpah deh. Bule tuh ganteng-ganteng, apalagi di Bali. Yang gembel aja dia ganteng. itu ya si Jusa itu suka nyampurin urusan orang. Dulu mantannya si Arhan sebelum Zize itu dicampurin sama dia. Si Twins juga dicampurin. Lah masalah gue juga dicampurin itu memang, dan masalah keluarganya si Papa Dali itu juga dicampurin sama dia. Emang tuh mulutnya itu emang bau TikTok. Dia itu WNI apa enggak sih? Kenapa? Si Jusa itu WNI apa bukan sih? Kayaknya gue gak tahu, intinya dia cari makan lah di Indonesia ini dengan bikin paspor Indonesia. Gue rasa dia juga Indonesianya juga, bahasa Indonesia juga nggak bisa gitu loh. Lo lakinya pengen jadi WNI, bininya pengen jadi WNA gimana? Ngakak, Gak sepakat nih mereka. ngakak. Tapi gue prediksi lebih ekstrim ya. Gue bilang sama mereka kalau gue dukun Val. Jadi gue akan memprediksi mereka itu
pasangannya akan berganti satu sama lain gitu. Sekarang gini loh, kalau misalnya tuh ya junjungannya itu kalau ngomentarin hidup orang, wah bisa banget. Giliran dikomentarin nggak bisa, Ceona. Sadar diri lu kalau ngomentarin dulu si Jule tuh kayak gimana. Oh Gitu iya loh. benar, iya gue baru lihat tuh ternyata dia ngomong, tunggu ya orang lain ngebahas Vevek ya, jadi dia dibahas di situ juga, beneran loh. Ternyata dia duluan ngapain? Gue pikirnya, gue beneran sumpah kalau ini gue pikir tadi si Jule itu karakter AI. Tapi lama-lama gue tahu kalau dia ada di dunia nyata. Nah itu kurang ajar banget loh si Jennifer bilang Vevek Jule haram. Emang Vevek lu hari ini halal gitu sama Jusa? Enggak. Pepe lu itu digilir di Bali ini, woi. Pepe lu ngeri, Pepe lu ratunya haram. Seenggaknya kalau misalnya si Jule itu nikah dulu baru hamil, baru hamil lu. Tunggu guys, gue nggak bahas Vevek yang gue bilang si Jule lagi si Jennifer sama si kembar itu yang ngebahas Vevek. Jadi gue bahas ternyata si Jennifer juga bilang gitu. Nah hari ini dia sama Jusa itu nggak seiman. Itu Veveknya haram men. Gimana sih? Kadang-kadang ya. Udah gue udah sampai. Beneran makasih ya Kak ya. Emang kadang-kadang fansnya ini rada-rada. Fansnya mesti dikasih apa ya dibilangnya. Gue nggak ngerti juga gitu. Kak bahas yang katanya anaknya padahal cewek diganti. Nah itu mau dilaporkan tuh ke Komnas Perlindungan Anak karena itu tidak bagus. Bukan bapak kandung juga malah gantiin pampers sana. Itu mau dilaporin itu di Komnas Perlindungan Anak. Udah bye guys. Gue mau ke living world dulu dah. Ya. Kan udah gue bilang jangan kalian panggil-panggil si Val. Kan jadi ceritanya Vevek. Astagfirullahaladzim. Vevek. Tetek. Astagfirullahaladzim. Ada gila-gilanya ya perempuan-perempuan ini. Nggak jelas banget ngebahasnya ya. Ngapain juga ya kalian itu ngebahas Vevek orang. Nggak boleh. Beneran deh. Beneran ya, mau si kembar, mau si siapa? Jennifer itu sama-sama nggak punya akal. Janganlah ngebahas hal-hal begitu. Nah tapi gue nggak tahu juga ya kalau urusan mereka gue tidak ikut campur karena di sana ada letak sakit hati dari si kembar. Jadi gue nggak masuk ke ranah sakit hati orang, biarin aja. Kalau orang pernah berseteru secara personal ya udah biarin aja gitu, gue nggak ikut campur. Cuman ya mbok ya jangan Vevek kayak gitu jembita gitu loh dibahas. maaf untung loh udah buka puasa, banyak kali dosa orang ini sumpah. Kalian yang buat dosa ya, kalau gue nggak ngebahas itu, gue tuh ngebahas edukasi pola asuh loh, yang bener aja loh. Ya kan? Oh nanti kalau gue serius awas lo ya. Gue lagi ngebahas pola asuh dan gue udah ngelaporin ke Komnas Anak, KPAI. Bukan berarti kalau misalnya lu punya anak, terus suka-suka lu anak lu mau lu apain, nggak bisa, Ferguso, nggak bisa, ya. Gitu. Laporin lu yang paling benar, ngapain lu laporin gue Virgo? Bukan anak lu lah. Terus wah inilah orang sakit. Mereka nggak ngerti loh. Sumpah kalian tuh nggak ngerti. Kita punya anak bisa aja dilaporin tetangga, bisa ini, bisa itu. Jangan karena dia anak lu bisa melakukan dan memutuskan sesuatu hal yang suka-suka lu. Apalagi anak itu adalah anak di bawah umur yang dia belum bisa berpikir apa yang menjadi pilihannya gitu loh. Ngerti nggak lo? Gitu. Awas kak, fansnya nggak terima ya, bodoh amat. Masa iya fansnya juga harus dilurusin, berarti ngawur. Ngawur banget. Emangnya boleh anak perempuan gini sama si, gue nggak mau ngomong ya, gini sama si pacar emaknya?
ada-ada aja, ngawur banget deh. Dikit-dikit bilangnya itu bukan urusan elu, terserah dia mau pacaran sama siapa lah. Dia public figure, banyak kok orang kelakuannya bejat tapi nggak ditunjuk-tunjukin dengan bangga gitu. Kenapa? Bangga kali. Apa yang dibanggakan? Biasa aja. Betul, undang-undang perlindungan anak. Gue udah ini ya, kasihan. Ini area intim. Sedangkan sama bapak kandung kita aja, ada nggak sih kalian anak itu diajarin nggak sih, kamari diajarin nggak? Ini area privasiku, privasiku, privasiku gitu loh. Jangan ajarin joget-joget aja. Punya emak bego sih, bukan yang ngurus anak. Aduh, ntar gue dibenet lagi nih. Banyak pemujanya yang nggak kasihan sama anak kecil, bener. Kalian aja, semalam udah gue bahas deh, ya kan? Kalian aja kalau punya anak kecil, kalau yang laki-laki, kalian cerai, dibawa mantan bini kalian, anak kalian pacaran, mau kalian? Enggak kan? Ini area privasiku, privasiku, privasiku. Tolol banget. Awas pemuja Vevek Jennifer, astaga, kan jadi gua baca. Astaga kak jangan ngetik kayak gitu kak. Kalian jangan ngetik-ngetik kayak gitu. Nanti kalau digoreng di record orang, aku katanya ngomong Vevek. Denger ya, gua dari awal nggak pernah bahas Vevek ya. Nggak kayak si Jennifer bahas Vevek Jule, si kembar bahas Vevek Jennifer gitu. Vevek mereka semua haram ya. Haram ya, nggak ada yang halalan thayyibah. Karena apa? Karena yang katanya Veveknya itu halal, tetapi sedang living together dengan yang haram gitu loh. Sama aja. Jangan kalian goreng-goreng. Aku nggak bahas Vevek loh. Awas loh. Awas loh. Ya kan? Ini area privasiku, privasi. Gue ajarin deh. Si Jennifer harus gue ajarin caranya ngurus anak deh. Beneran. Baru punya anak satu udah begitu. Astaga. Kalau ngomong apa katanya? Apa katanya yang dia bilang? Apa katanya tetongnya yang gini, yang ya iyalah gue ngidupin manusia gitu. Gue ngakak anjir. ada urusan apa ngurus manusia dengan apa ya kata netizen ya? Ada deh videonya, lupa gue. Tolong banget efeknya kak. Suami gue aja bener kak Melani, jadi bener. Astagfirullahaladzim kak Lisa. Kayak Suci aja, nggak ada yang bilang Suci. Orang nggak ngebahas pacaran dia, kau nggak nyambung kak. Nggak ada yang ngebahas pacaran dia. Dia mau pacaran sampai jebol ke mulut pun nggak ada yang ngurus. Masalahnya kamari itu ketika, nih gue ajarin. Oke, gue ngomong serius nih. Ketika kalian sudah mulai mempublikasikan anak kalian, maka siap-siaplah untuk orang pun memerhatikan tindak tanduk kalian. Kontra dan pro itu pasti, ya. Nanti ujung-ujungnya eksploitasi anak loh. Bisa dilaporin loh eksploitasi anak loh. Kenapa? Karena dikontenin. Kalau dia mau, ini dikemasnya suci gitu, dikemasnya seolah suci. Calon bapak sambung yang tulus banget sama anaknya, seolah-olah dikemasnya suci, tapi yang dilakukan, gue ngelihat file Epstein serem anjir. Begini, coba, ya kan? Gak benar. Cuma biar anak cewek aja nggak boleh, ini malah disuruh nyebokin. Nah itu. Tapi gue diblok loh. Padahal gue nggak ngebahas Vevek kan, tapi gue diblok loh. Kulaporin nanti beneran, sumpah. Ada-ada aja dikemasnya, nggak ada. Datang netizen fans dia bilang, ntar gue batuk dulu guys. Gimana caranya? Mau batuk lagi.
urusannya sama kamu apa? Dia public figure kan? Kenapa sih kalian selalu bilang urusan-urusan dan nimbrung? Aneh deh kalian. Aneh deh. Terus kalau ada bapak, kayak yang kasus kemarin itu, bapaknya kawin lagi, mamanya kurang ajar, anaknya sampai meninggoy. Mau kalian bilang, gak usah diurusin, kan urusan orang, suka-suka dia, apa bedanya dengan yang ini? Apa bedanya dengan yang ini? Jangan sampai terbiasa anak itu, nanti sampai besar atau nanti ganti lagi lakinya. Feeling gue sih dia bakal ganti laki, beneran. Ini kalian record, ya, dia bakal ganti laki. Sumpah, bener. Gak percaya sih lo, gue udah bilang, gue udah terawang soalnya. Gue terawang. Si Jusa itu bisa dilaporin loh. Gak boleh loh cium bibir. Ada gila-gilanya. Kak, emang gak cocok sama Jennifer sampai segitunya. Gue sih gak ada urusannya dengan itu ya. Gue fansnya Papa Dali nih. Gue gak suka Papa Dali dibilang, untung aja gue gak ikut, kalau gak gue meninggoy. Terus ngapain dia buat story tentang Yaya? Enggak, gue belain Yaya. Ya, dia bisa melakukan hal seperti ini dengan Kamari. Karena apa? Karena Papa Dali gak bakal protes. Coba aja kalau lu cerai hidup, pasti Papa Dali marah loh, diambilnya loh anaknya. Pakai ini, men. Masa ngelawan orang udah nggak ada gila-gilanya. Emang gila sih ya. Masa orang udah meninggal dibahas, dibilang begitu? Dia udah nggak ada, dia nggak bakal hidup lagi. Ya bener, kalau dia hidup lu dibogem, si Jusa dibogem. Masa iya anak gue lu bawa pacaran? Masa iya anak gue lu bawa gini gitu katanya? Ini kan gak ada pilihan buat Papa Dali karena dia meninggal. Jangan giling. Aneh loh kalian ini. Ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita serius ya. Ini serius loh. Harusnya kalau memang dia mau megatal kali, dia aja pacaran, anaknya tinggal aja sama Yaya. Nah, gak masalah. Nggak juga jadi bahan orang untuk berkomentar gitu loh. Ini malah dikontenin anaknya. Nggak bisa, men. Lagian itu bukan suami. Itu bukan suami. Udah gitu bilang, login. Gue jagonya ngeloginin. Emang berapa orang yang lu loginin? Baru Papa Dali kan? Itu pun karena apa? Karena lu udah hamidun. Mau tidak mau, dan kalaupun Papa Dali meninggal dalam keadaan, hanya Tuhan yang tahu, dalam keadaan mu'alaf. Seorang anak dari 2 orang muslim, Papa Dali yang mu'alaf dan Jennifer yang muslim, dibawa pacaran dengan pacar yang tidak muhrim dan tidak seiman. Lalu bicara iman, iman yang mana yang sedang kau bicarakan? Tungki, iman mana yang kau bicarakan? Gitu loh, iman yang mana? Kan gue udah bilang, kalau bukan ajaran yang lu ajarin, ya udah, jangan bacot. Jadi, kalau membahas ranah agama, jangan dicerita si Jennifer. Kenapa? Tindak tanduk Jennifer tidak pantas untuk disandingkan di dalam perilaku orang yang beriman di dalam sebuah agama. Jadi kita bahas sisi kemanusiaan dan moralnya saja. Jangan bawa-bawa gitu, ya. Nggak nyambung. Kalian suka sama dia betul. Tapi apa betul? Hah? Si Jusa itu tidak seiman loh. Anak perempuannya ini apa? Muslim kan? Lu gila, ini kemana, men? Nggak kelihatan lagi gue nunjuk pala. Ini kemana, men? Coba. Ngawur. Halo Pak Zi. Gitu. Jangan terlalu ngurusin hidup orang. Diurusin kenapa? Kalau banyak fans yang mengikuti cara si Jennifer, agak bahaya ya. Agak bahaya ya. Kalau anak perempuan orang cipokebel dengan pacar mamanya. Kalau mamanya punya pacar 4, anaknya cipokebel sama 4.
Jangan bilang itu kasih sayang, enggak di sini monyet, enggak di sini. Nih. Enggak di situ, di sini, di pipi, itu cium tangannya, gitu. Lu juga gatal sih pada, nggak benar banget. Itulah dia. Dia terkenal jalur duka jujur ya. Kita itu semua mencintai Kamari. Kamari adalah anak yatim karena ditinggalkan meninggal oleh bapaknya yang sangat muda. Gua melihat Kamari pada saat konten Papa Dali mengurus Kamari. Gitu loh. Jadi yang orang perhatikan hari ini, yang gua perhatikan hari ini adalah Kamari. Karena biar bagaimanapun pasti Papa Dali meminta semua orang yang mencintai dia untuk memperhatikan anaknya. Ya, paham? Paham gak otak kalian fansnya si Jennifer? Paham gak kalian? Ribet matamu, ribet kau lah punya anak. Yang bener aja. Gak jelas sumpah. Gitu loh. Setuju Kak, kasih paham terus Kak. Soal maknya biar Kamari selamat. Benar, kasihan ya. Iya Pak Ji, benar kasihan itu. Itu anak kasihan loh. Fansnya kurang edukasi mbak. Benar, makanya kita edukasi lah di video kan Kak. Ini barbar aku ini karena di live aja. Gitu. Halo Nora. Iya Jer, cuman bibir udah termasuk pelecehan. Itu banyak loh videonya. Nggak boleh. Nih kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai nih. Andai Jennifer tidak jadi menikah dengan Jusa, berapa tahun kemudian, laki-laki umur 50 masih muda loh, tiba-tiba gadis lah Kamari, berjumpalah dengan Jusa, dan mereka mengulangi itu misalnya karena kata mamanya nggak apa-apa kok, orang dia tulus. Apa yang terjadi? Ini men pakai jidat, pakai ada gila-gilamu, kok kejauhan gimana sih? Lu jangan bicara kejauhan, laki-laki ngacengnya nggak ada yang pernah tahu. Ya nafsu laki-laki nggak pernah tahu loh. Yang pasti dia nepsong atau tidak nepsong, ini bicara tentang moral. Ini ada timur men, ya Indonesia. Pola asuh anak itu harus diawasi, apalagi dia public figure. Ntar gue surati Kominfo sekalian biar postingan si Jennifer itu ini ya diawasi ya. Eksploitasi anak juga bisa. Kalian masuknya eksploitasi anak itu ketika memunculkan sesuatu yang berbau seksual. Cium itu nggak semua orang anggap itu biasa. Nggak semua orang yang menganggap itu kasih sayang. Ada orang-orang yang otaknya pedofil. Dia malah nafsu melihat begitu. Lucu juga nih katanya. Kamu mau tanggung jawab? Gila deh. Sumpah gila deh. Ya enggak? Kak, bener. Makanya ciumnya di tangan, di jidat, di pipi. Kalau pas Kamari dibilangnya, Kamari pegang rokok nggak boleh cium-cium anakku. Bukan masalah rokok aja men. Kau melakukan hubungan itu nggak mungkin nggak gini men. Ya, yang laki-laki nggak mungkin juga nggak jilat itil. Ya, nanti aku ngomong lembut, kalian bilang ini itu kan bakteri jorok. Cium ke mulut anak kecil monyet, nggak sopan setan. Yang bener aja. Lu jangan bohong, lu pacaran gimana? Hah? Nggak mungkin itilmu nggak pernah diapa-apain. Udahlah, jangan munafik. Kita sekarang kan lagi nggak bahas apa-apa, kita bahas karena kau nggak ngerti. Orang ini Kak nggak ngerti Kak kalau nggak ku jelaskan. Karena tadi ku bilang tidak boleh orang dewasa mencium bibir anak. Malah dia nggak ngerti. Ya udah ku jelasin. Mamanya nggak mungkin nggak sepong, bapaknya nggak mungkin nggak jiltil. Ya, dia kan sering kali ngomong itil kan. Itu loh maksudnya. Nggak boleh cium anak pakai bibir. Jorok itilmu bengak. Udah Kak, udah oke. Ya udahlah ya.
harus bersabar karena mereka tidak ngerti ketika kita berbicara parenting dengan serius. Mereka sukanya kayak gini yang dibahas ya. Gitu loh. Seorang public figure membahas tentang Vivek Jule, apakah itu wajar? Nggak boleh kau bawa area intim dia. Jennifer, kau kalau mau ngebahas perilaku dia boleh, tapi nggak boleh area intim dia juga kau bahas. Makanya Tuhan Maha Adil, Tuhan akan membalasnya di area situ juga kan. Makanya Vivek mau dibahas itu. Makanya kalian jangan ngomong begitu. Gua mah nggak mau masuk ke dalam perfevek-vevekan ya. Gua mau masuk ke dalam edukasi parenting. Jangan bilang Zanzabella nggak paham. 5 anak gue. Giliran fans Kamari cuma pegang kamar. Iya, dia pikir si Jusa mending, walaupun dia kelihatannya bersih belum tentu bersih loh. Ada video nih ya, kalian nanti siap gua tutup live deh biar kalian nonton videonya setelah ini. Kalian cari, ada video dia kayak AI gitu. Dia bilang gini, "Mama jangan cium bibir aku. Orang dewasa jangan cium bibir aku karena aku akan tertular herpes. Aku akan bisa tertular bau itil." Salah, maksudnya bisa tertular keceplos. Maaf, keceplosan kalau itu. Kalian cari ya. Gini, keywordnya gini carinya di TikTok aja. Bolehkah orang dewasa sajalah, nggak usah cerita pacar lah ya, orang dewasa mencium bibir anak kecil? Coba, ya kan? Jijik loh gue. Ya udah ya, ntar dulu bentar, gue mau ganti baju dulu biar agak sopan, biar bisa duduk, biar nggak lebar kali mukaku di layar kaca. Nanti